hari Minggu. Nah, kita berjumpa lagi dengan Kak Bella, Kak Devi, dan Kak Seli. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bangkit berdiri dulu ya adik-adik. Ayo, bangkit. Kita bernyanyi dulu. Nah, lagu pertama kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata namanya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Lagu kedua, Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. lagu ketiga Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lagu keempat kita, Tuhan Yesus baik. Tuhan bersurahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Ada yang tahu nggak Kak? Aku tahu Kak, kita mau ibadah. Iya, kita mau ibadah. Tapi kalau mau ibadah, yang mau disiapkan apa ya Kak? Alkitab, Kak. Alkitab. Terus? Buku Ende Sekolah Minggu Kak. Iya, kita harus mempersiapkan buku ND Sekolah Minggu dan Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu pada hari ini, di mana kami masih bisa berkumpul di sini Tuhan untuk memulai ibadah kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Dibuka buku Ende Sekolah Minggunya nomor 154 dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikasih.
kita akan mendengarkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui dia di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Nah, sekali lagi kita ulang ya adik-adik. Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang mengakui dia di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Dihafal, didengar terus ya adik-adik di rumah masing-masing. Nah, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 37. Las rohaku lau mamuji. Las rohaku mau memuji, hebat apa nolongi, sungguh hebat, Dia bicara ini, asa bersama bersumpah, memberikan kasih-Ni, las Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengar firman Tuhan. Baiklah, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami kembali boleh disegarkan oleh firman-Mu dengan ibadah kami yang kami lakukan lewat ibadah online kepada anak-anak sekolah minggu. Biarlah dengan ibadah ini boleh menyapa adik-adik kami yang masih di rumah, sehingga mereka tetap mengingat akan kebaikan Tuhan. Di minggu Paskah ini kami akan serahkan seluruh hidup kami ke tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Sebagaimana yang nama minggu kita hari ini, yang bernama Minggu Paskah. Apa arti Minggu Paskah, Dek? Paskah artinya hari kebangkitan. Kebangkitan siapa yang kita rayakan? Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Inang mau tanya nih sebelum membaca Alkitabnya, Inang mau tanya, emang apa yang terjadi sama Yesus makanya dia disebut bangkit dari kematian? Ternyata hari Jumat yang lalu, kalau adik-adik pernah dengar nih dari mama atau dari bapak, atau bagi adik-adik yang ikut ibadah hari Jumat yang lalu di Jumat Agung, hari Jumat yang lalu adalah peringatan tentang hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di mana? Di kayu salib, di bukit Golgata. Apa yang menjadi penyebabnya? Mengapa sih Tuhan itu mati? Kenapa? Karena udah tua gitu. Karena sakit-sakitan gitu. Pernah melihat ada orang meninggal? Pernah kan? Kalau orang meninggal kan ada penyebabnya ya kan Dek ya? Karena dia sakit. Udah lama kali dia sakit, diopname di rumah sakit.
Atau karena udah ada yang sudah tua lanjut umurnya, udah sampai 80, 90 tahun. Terus kita bilang nenek-nenek atau kakek yang memang sudah harus waktunya. Atau karena, pernah nggak dengar adik-adik, belakangan ini ada juga orang meninggal karena penyakit corona. Iya, ada kalian pernah dengar kayak gitu? Ada mungkin ya. Nah, jadi kalau seseorang meninggal itu pasti karena ada sesuatu yang menyebabkannya. Nah, sekarang bagi Tuhan Yesus, mari kita lihat apa yang membuat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Pertanyaannya tadi, apakah karena Tuhan Yesus sudah tua? Tidak. Belum. Kalau Alkitab berkata umur Tuhan Yesus itu 33 tahun. Kalau 33 tahun masih muda enggak? Masih dong ya. Masih muda, masih energik, masih kuat, masih ganteng-gantengnya katanya gitu ya kan? 33 tahun. Pertanyaan kedua, apakah Tuhan Yesus itu meninggal karena dia sakit? Ada sakit yang sudah dideritanya? Enggak juga. Terbukti Alkitab bercerita bahwa Tuhan Yesus itu bahkan berjalan berkeliling kota untuk melakukan pelayanan, menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengajari orang-orang dengan khotbah di bukit, memberi makan 5.000 orang. Artinya tak ada penyakit yang diderita Yesus sebelumnya. Dia sehat, dia kuat, dia bisa berjalan melewati yang luasnya kota-kota di Yerusalem saat itu. Lalu karena apa? Karena apanya? Ternyata Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa manusia. Dosa Inang, dosa adik-adik Inang sekolah minggu, dosa mama bapak, dosa siapa saja yang ada di dunia ini. Inang mau bertanya, emang apa dosaku Ita Inang? Kenapa jadi karena aku berdosa, jadi Tuhan Yesus yang menanggung sampai kemudian dia mati di Golgata. Apa arti Golgata, Dek? Golgata artinya bukit tengkorak, di mana semua orang-orang yang dihukum saat itu disalibkan di Golgata. Pertanyaan yang tadi, emang apa dosa kita Inang? Kenapa kita mesti karena kita Tuhan Yesus disalibkan? Coba, apa? Apa coba yang bisa kamu sebutkan dosamu? Apa coba? Ada kalian yang suka cakap kotor? Ada. Ada adik-adik sekolah minggu yang suka bohong? Ada. Ada adik sekolah minggu yang mau mencuri? Ada. Ada adik-adik sekolah minggu yang memang tidak lagi mau menghormati orang tuanya? Ada. Wih, banyak kali. Dari mana kita tahu itu dosa Inang? Ya tahu dong. Kita kan udah belajar tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 10. Di sana diajarkan siapa-siapa yang melanggar hukum Taurat itu dia berbuat dosa. Siapa-siapa yang dia punya berpikiran buruk, dia punya pikiran kotor, dia menginginkan punya orang lain, mau mengambil punya orang lain, dia sudah berbuat dosa. Jadi jelaslah Tuhan Yesus itu mati di kayu salib karena dia menebus dosa-dosa kita, dosa Inang, dosa adik-adik sekolah minggu. Ya, oke, sekarang kita masuk ke Paskah. Nah, ini nih ceritanya. Kalau ternyata Yesus mati di kayu salib, dia mati dan disalibkan, lalu kemudian disebut Alkitab berkata 3 hari setelah itu dia bangkit. Sekarang kalau Tuhan Yesus bangkit dari kematian, itu tandanya bahwa
di dalam kebangkitan Tuhan Yesus kita menang. Ada kemenangan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kemenangannya adalah dia tidak lagi diperhamba oleh dosa. Setiap orang percaya tidak lagi kematian yang menjadi akhir dari segala-gala kisah hidupnya. Tetapi dia percaya kalau suatu saat setiap orang bisa mati, tapi karena kebangkitan Yesus kita akan menerima kebangkitan kembali. Jadi kebangkitan artinya adalah kemenangan, kehidupan. Karena awalnya kita sudah mati karena dosa, setelah kebangkitan Yesus kita kemudian dihidupkan oleh kebangkitan itu sendiri. Awalnya kita kalah oleh dosa, tapi karena kebangkitan Yesus kita kemudian dimenangkan oleh kebangkitan Yesus. Awalnya kita takut, awalnya kita gelisah, awalnya kita tidak mampu berpikir positif, berpikir yang baik. Dengan kebangkitan Yesus mengatakan, buang semua rasa takut, buang pikiran-pikiran buruk, buang rasa pesimis, buang harapan-harapan selama ini yang merasa bahwa kamu tidak lagi bisa bergereja. Tapi bangkitlah dengan satu harapan bahwa bersama Yesus kita bisa punya yang baik dalam hidup ini. Adik-adik sekolah minggu, kan kita sudah mulai ibadah di gereja kan dek? Iya kan? Pasti udah banyak adik-adik Inang yang datang ke gereja. Kalaupun masih ada yang enggak. Inang mau bilang kayak gini. Dengan kebangkitan seharusnya kita mengalahkan ketakutan. Ya, kita mengalahkan ketakutan. Karena Yesus sendiri sudah mengalahkan kematian. Yesus sendiri sudah mengalahkan dosa. Yesus sendiri sudah mengalahkan maut. Dia bangkit. Dengan kebangkitannya mau berkata, tidak ada lagi kata takut. Tidak ada lagi kata gelisah. Tidak ada lagi kata ragu-ragu bagi orang-orang Kristen. Terlebih buat adik-adik sekolah minggu. Ya, jadi itu yang mau kita bagi di hari kebangkitan. Disimbolkan dengan telur Paskah. Bagi adik-adik yang di gereja datang langsung ke gereja akan dapat telur Paskah dari kakak-kakaknya. Iya kan dek? Bagi adik-adik yang mengikuti lomba gambar, mulai dari kelas anak orang kecil yang dari TK sampai orang besar, siapa yang memang serius dengan niat dan sungguh-sungguh mengikuti perlombaan itu, lalu kamu akan juara. Kamu akan diberi hadiah dari kakak-kakaknya. Itu artinya di kebangkitan, di hari Paskah ada kemenangan, ada juara di sana, ada hadiah di sana. Simbol dari harapan-harapan baru yang akan dimunculkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita, terlebih kepada anak-anak sekolah minggu. Adik-adik Inang, telur Paskah simbol dari sesuatu yang bangkit, yang baru, dari hal-hal yang menurut kita tidak mampu lagi, tetapi kemudian karena kebangkitan Yesus ternyata orang-orang Kristen, anak-anak sekolah minggu yang dulunya tidak bisa gereja, yang dulunya tidak bisa sekolah, yang dulunya tidak bisa bermain-main keluar, percaya ada kekuatan Tuhan lebih kuat dari penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Mungkin juga udah ada adik-adik yang sekolah ya kan? Inang dengar sudah ada mulai tatap muka, kalaupun masih menjaga prokes, harus pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak. Itu diikuti. Orang yang bijak dia harus mengikuti peraturan. Tapi orang yang bijak dia juga akan tahu bahwa adalah lebih kuat Tuhannya daripada penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Harus begitu. Tapi bukan berarti jadi kamu tidak mau mengikuti peraturan, enggak boleh, bukan begitu. Kalau kamu bijak, kamu cerdas, anak sekolah minggu yang cerdas, ikuti aturan.
Tetapi di dalam aturan itu sekaligus ada harapan bahwa kita bisa memenangkan penyakit, kita bisa memenangkan persoalan, kita bisa memenangkan apapun yang membuat selama ini ketakutan kita berganti menjadi sesuatu yang membuat kita berdamai dan bisa tenang. Ya, adik-adik, ingatlah Paskah ini mengingatkan kita tentang kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus, berarti kita juga akan bangkit dan kita juga akan menang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dengan Paskah kebangkitan-Mu kami juga menerima kemenangan. Kami juga menerima kehidupan di mana Engkau telah mengalahkan kuasa maut. Engkau telah mengalahkan dosa-dosa kami sehingga kami layak untuk menerima kehidupan yang baru daripada Tuhan. Dan kami Gereja-Mu HKBP Teladan ingin mulai bergerak dengan iman percaya kami bahwa dengan pelayanan kami kepada anak-anak sekolah minggu yang sudah kami mulai untuk tatap muka, mereka boleh hadir di gereja menjadi satu hal yang boleh menguatkan kami, yang boleh menguatkan iman kami untuk selalu melangkah dan melakukan pelayanan itu di dasar atas kepercayaan kami kepadamu. Bahwa Engkau Tuhan kami pasti akan melindungi anak-anak kami, menjagai mereka, memberi kekuatan imun bagi adik-adik kami sekolah minggu. Sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Sehingga ibadah kami dari minggu ke minggu bisa berjalan dengan tatap muka. Dan anak-anak sekolah minggu kami boleh bersuka cita bersama-sama berkumpul di gereja. Berkati mereka Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati juga semua jemaat-Mu. Paskah ini menjadi acuan kami, semangat kami untuk boleh bangkit menerima harapan dan kehidupan yang baru daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, kita kembali bernyanyi buka bukende sekolah minggu kita nomor 71, Di Sonadong Hubuan Tuan. Tuhan, pabueri ngoluku nasota dunia, sadiama hargana Tuhan, molo sadira juma sudah dengan dasar, jalama Tuhan, salas marohan. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai hidupmu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan ya. Shalom. Haleluya, haleluya.